dulu aku pernah ikut komunitas kayak pas membaca Alkitab kan. Jadi akhir-akhir ini jadi kan ada itu membaca Alkitab. Jadi dibilang bahwa GSJK itu kan Gereja Sidang Jemaat Kristus. Bahwasanya orang itu tidak mengadakan Natal dan tidak mengadakan Paskah. Terus aku tanya kakak itu kan, kok nggak mengadakan Natal? Kan pada umumnya di gereja-gereja itu mengadakan Natal. Namun jawaban orang itu dibilang kayak gini, bahwasanya Tuhan itu udah ada sebelum sebelum maksudnya sebelum Natal pun udah ada gitu, sebelum bulan 12 itu gitu. Dan di Alkitab juga nggak ada ditulis bahwa bulan 12 itu kayak gitulah Kak. Kayak mana jadi pas sudah dijawab kayak gitu, aku juga nggak tahu itu benar atau enggak gitu Kak. Ya kayak gitulah orang beriman tanpa tahu sejarah, tanpa mau belajar. Orang-orang yang si paling-paling begitu sebenarnya orang-orang yang nggak mau belajar. Hanya baca Alkitab, tapi cara menafsir Alkitabnya pun ngawur. Dia ikuti kemauannya sendiri. Yang pertama, Tuhan itu sudah ada. Siapa memang bilang Tuhan itu nggak ada sebelum Paskah dan Natal? Tapi yang kita peringati pada peristiwa Natal dan peristiwa Paskah itu adalah tentang kedatangan Mesias dan karya Mesias. Kita menghargai peristiwa bersejarah itu. Ingat, peristiwa bersejarah bahwa Kristus Sang Mesias pernah lahir di Bethlehem. Dan Kristus Mesias pernah menderita di kayu salib di Golgota. Itu yang kita peringati. Nah, kalau mereka mengatakan, kan tidak ada anjuran, tidak ada kewajiban untuk merayakan Natal dalam Alkitab. Pertanyaan saya, di mana larangan untuk merayakan Natal dan Paskah dalam Alkitab? Sama-sama nggak ada toh? Jadi mau rayakan silakan, mau nggak juga silakan. Mau mereka tidak merayakan, ya itu urusan mereka. Tapi jangan menyalahkan yang merayakan. Nah, masalah Yesus lahir bulan Desember, ya tidak ada di Alkitab bulan Desember. Kita lihat di dalam Alkitab sendiri. Kita baca di Lukas ya. Kita baca ya. Kita baca mulai dari Lukas 1 ayat 5. Dikatakan begini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Rombongan Abia itu rombongan ke-8. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul, keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Jadi Zakaria ini adalah imam dari golongan Abia untuk melakukan hari raya pendamaian. Nah, Yom Kippur. Yom Kippur itu tanggal berapa sih? Itu antara tanggal 24 sampai 25 September. Nanti kamu boleh cek di internet. Ya. Pada waktu pembakaran dupa, Yom Kippur tadi, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan di mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Namun, malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes." Jadi, berita atau kabar mengenai datangnya atau dikandungnya Yohanes di dalam perut istri Zakaria yaitu Elisabeth adalah pada hari Yom Kippur tanggal 24 hingga 25 September. Ingat ya, berita bahwa Yohanes dikandung oleh Elisabeth itu diterima Zakaria pada tanggal 25 September. Nah, lalu lihat ayat 26, masih Lukas 1. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Ingat ya, di ayat 26 dikatakan, dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Nah, bulan ke-6, 6 bulan setelah
bulan September penerimaan kabar dari Yom Kippur itu bulan berapa? Bulan Maret. Nah, berarti bulan berapa? Bulan Maret. 9 bulan dari Maret itu bulan berapa? Bulan Desember. Nah, ya. Jadi kalau dia bilang nggak ada ya, dan tidak hanya dari sini, misalnya dokumen gereja dari Ortodoks Koptik Mesir, ya, itu ngomong apa? Bahwa rayakanlah Natal pada bulan Mesir Kia, itu jatuhnya ke bulan Desember. Jadi itu 169 tahun 169 Masehi. Sedangkan hari raya hari lahirnya Dewa Matahari itu tahun 250. Jadi Natal dulu baru lahirnya Dewa Matahari, Sol Invictus. Jadi kita udah duluan rayakan Natal daripada yang katanya Tuhanmu itu pagan. Mereka apa? Oh, mereka Natal pagan, Pak ya, pagan ya. Kamu nggak belajar ya kamu bilang pagan lah. Gitu ya. Jadi iman kita tuh bersejarah, bukan dongeng yang keluar dari tempat-tempat gelap. Ya, iman kita tuh hidup. Gitu. Ya. Ya Bang, satu lagi ya Bang pertanyaannya. Nah, kan di Alkitab juga kan Kak ada di pengakuan iman Rasul itu kan ada dibilang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apakah itu teladan bahwasanya seperti itulah kita sebagai anak dan ke Bapa dalam kehidupan kekal nanti Kak? Atau ada penjelasan lain selain teladan Kak? Duduk di sebelah kanan itu bukan berarti duduk betul-betul di sebelah kanan. Sebelah kanan dalam pemahaman orang Yahudi itu adalah kemuliaan, kemenangan, kepercayaan. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah Sang Bapa, maksudnya dia mendapatkan kemuliaan dan tempat yang mulia dari Sang Bapa yang adalah Allah. Ya, jadi bukan begitu. Menjadi teladan masuknya di situ, teladan apa yang diambil dari situ? Kita tidak pernah mendapat kemuliaan dari Bapak kita sendiri. Jadi tidak ada hubungannya dengan itu. Ya, itu menggambarkan posisi Kristus yang sudah dimuliakan di dalam kerajaannya. Karena kepenguasaan Bapa itu telah diberikan kepada anak. Gitu. Oke, terima kasih Bang Elia, Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati.